Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena di momen-momen seperti ini kami diingatkan. Siapakah kami sehingga Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, berkenan datang ke bumi menjadi sama dengan manusia. Bahkan Engkau rela menggantikan kami, mati di kayu salib, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan Engkau bangkit pula dan memberikan kepada kami pengharapan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur pada bulan Natal ini, Minggu Advent yang kedua, kami akan sekali lagi merenungkan arti kehadiran-Mu bagi hidup kami. Dan bagaimana seharusnya kami boleh meresponi kehadiran-Mu yang mengubahkan hidup. Bantulah kami, baik hamba-Mu yang berbicara, mewakili dan menyampaikan sabda-Mu, maupun setiap jemaat yang hadir di tempat ini maupun secara online. Supaya pada saat-saat seperti ini kami sekali lagi dijamah, diterangi, dilembutkan hatinya, dan diberikan satu dorongan yang mengubahkan dan memasuki tahun baru dengan hidup yang diperbaharui. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, shalom, selamat pagi, salam sehat sejahtera semuanya. Ya, kalau sudah menjelang Natal biasanya cukup sibuk dan suara saya suka berubah menjadi serak-serak mesra begitu ya. Praise God, hari ini suara saya 70% lebih kencang. Minggu lalu itu suaranya cuma bisa 40% ya. Saudara sekalian, hari ini tema kita adalah Light in the Darkness, terang di tengah kegelapan. Ini satu tema yang bagi saya sangat penting, sangat baik dan merupakan salah satu tema favorit. Khususnya di dalam rangka bulan Natal. Why? Natal membawa kita sparkling of Christmas yang penuh gemerlap, lampu, sukacita, nyanyian, sorak gempita. Raja di atas segala raja datang ya, membawa damai, membawa pengharapan, membawa sukacita, kemenangan dan segala hal yang baik. Tetapi satu hal bagi saya di dalam segala sesuatu yang baik dalam kedatangan Tuhan Yesus, satu hal yang cukup mendasar dan cukup esensial adalah makna Yesus datang itu bukan sekedar bayi yang lahir di Bethlehem. Raja yang datang ke tempat yang sangat hina di palungan ya, di kota Bethlehem. Tetapi makna datangnya terang ke dalam dunia yang gelap. Karena datangnya terang inilah kita punya harapan, kita punya sukacita, kita punya damai sejahtera dan punya segala yang baik. Saudara tutup mata sejenak, tutup mata semuanya. Ini terang, saudara bisa rasakan ada terang meskipun Anda tutup mata. Bukan, masih tutup mata. Betul? Tetapi kalau semuanya tiba-tiba mati, saudara rasakan gelap itu benar-benar gelap sampai tangan sendiri gak kelihatan. Saudara, dan ketika saudara di dalam kegelapan seperti itu, saudara harus bangun, saudara harus berjalan, saudara harus melakukan ini dan itu. You have lost control of everything. Anda kehilangan kontrol atas segala sesuatu. Anda kehilangan arah kemana dan lain sebagainya. Apalagi kalau Anda ada di tempat yang asing. Kalau Anda ada di tempat yang cukup nyaman, cukup terbiasa, walaupun gelap, pengalaman di dalam ruangan itu akan membuat Anda punya bayangan di otak. Itulah terang bagi saya. Sehingga meskipun gelap Anda bisa meraba-raba dan sedikit banyak mungkin agak terbantu. Tapi ada hal-hal tak terduga yang bisa membuat Anda tersandung. Itulah kegelapan. Jadi makna light in the darkness bagi saya itu sangat spesial. Karena di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ketika bumi belum terjadi apa-apa. Di situ dikatakan bumi gelap, belum ada bentuknya, semuanya kacau. Lalu Tuhan berkata, jadilah terang. Dan pengertian terang itu bukan satu cahaya kosmik kayak lampu yang menyala. Udah buka mata semua ya. Bukan cuma adanya lampu gitu ya, adanya satu cahaya. Ingat, jadilah terang itu sebelum matahari, bulan dan bintang diciptakan. Jadi inilah terang satu simbol. Allah menyatakan kehadirannya di satu tempat ya, yang dia ciptakan dalam satu keadaan. Di mana terang hadir, perhatikan, keteraturan ya, kerapihan, keteraturan, satu arah tujuan ya. Itu mulai muncul. Tuhan melihat terang itu baik dan mulai terjadi serangkaian pekerjaan-pekerjaan yang lain. So waktu kita memikirkan apa artinya light in the darkness, datangnya terang di dalam kegelapan. Terang ini sudah ada dari dulu. Tetapi karena manusia memilih jalannya sendiri, terang itu seakan-akan loh, tidak lagi bisa, belum lagi bisa sepenuhnya menyatakan diri karena manusia memilih untuk menutup dirinya ketika dia berdosa, hubungan itu putus dan manusia jalan dalam kegelapan. Tapi kita bersyukur Allah bekerja di dalam sejarah.
Sehingga melalui datangnya terbangunnya bangsa Israel, umat pilihan Allah, walaupun mereka yang seharusnya memberitakan terang harapan itu jatuh bangun, Tuhan tetap bekerja. Dan salah satu bagiannya adalah di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 2. Di situ salah satu bagian yang mengatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, ya, itu melihat terang yang besar. Di satu pihak ini adalah semacam nubuat eskatologis, di mana Yesaya menubuatkan tentang akan datangnya karya keselamatan Allah untuk bangsa Israel yang pada waktu itu di dalam situasi politik betul-betul gelap masa depannya. Kerajaan utara sudah hancur, sudah disebarluaskan, sudah dibuang oleh tentara Asyur, kerajaan Asyur. Dan sekarang Yehuda, kerajaan Israel Selatan ini juga terancam oleh kekuatan Babel. Dan mereka pun ada di dalam keadaan masa depan yang gelap. Kekacauan, kebingungan. Tetapi dalam masa itu Yesaya diberikan satu nubuatan, janji. Terang besar akan datang. Dan seperti ayat kutipan di dalam pembukaan ibadah. Terang ini terkait dengan lahirnya seorang anak. Yaitu Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat. Ya, dia penasehat ajaib. Raja yang kekal, Bapa yang kekal, ya. Dan dialah yang akan raja damai, dia yang akan datang. Jadi di dalam Yesaya satu nubuat tentang kehadiran terang yang besar. Allah akan mengunjungi bumi yang menolak manusia supaya terang itu hadir dan menerangi bumi. Dan terang ini akan mengusir kegelapan. Akan mengusir kegelapan. Kegelapan ini bahasa aslinya adalah khosek, ya. Bukan satu gelap, nggak ada lampu, nggak ada cahaya. Tapi satu keadaan batin di mana manusia kehilangan arah, hidup dalam ketakutan dan terbelenggu di dalam dosa. Nah saudara sekali, di dalam keadaan seperti itu Tuhan berkata, jangan takut. Kamu sudah membelakangi saya. Kamu menutup dirimu sedemikian rupa sehingga terangku seakan-akan tidak bisa menyinari engkau. Tetapi aku akan datang dan menerobos kegelapan itu dan kegelapan tidak akan berkuasa. Jadi di dalam Yesaya pasal ke-9, di tengah kondisi batin manusia dan juga kondisi batin bangsa-bangsa yang juga di dalam kegelapan. Bangsa Israel merupakan salah satu perwakilan daripada seluruh bangsa di dunia. Mereka akan satu kali melihat terang yang besar, Or Gadot. Satu simbol kehadiran Allah yang akan membawa selamat pembebasan dari kegelapan. Bagi seluruh manusia, kegelapan itu tidak akan lagi berkuasa. Saudara, kondisi manusia kehilangan arah, hidup dalam ketakutan, terbelenggu oleh dosa, ya, terbelenggu oleh situasi keadaan yang mata nih melihat ada cahaya, tetapi hidup ini seperti berjalan dalam kegelapan. Ya, nggak ada masa depan, ketakutan, jatuh bangun dalam kegagalan. Ya, kerusakan hubungan, kebencian, kemarahan, ketidakberdayaan, mengalahkan diri sendiri, mengalahkan kebiasaan buruk, situasi yang menekan, permusuhan, kebencian. Ngakunya orang percaya, ngakunya Kristen, bahkan aktif di gereja, tapi mengampuni orang yang serumah, orang yang sedarah daging, orang sekeluarga, orang sepelainan, kok susah begitu ya. Dan itu bisa terjadi, itu berarti masih dalam kegelapan. Dan terang datang untuk memastikan kegelapan itu tidak lagi berkuasa, ya. Di dalam perjanjian lama Yesaya pasal 9, terang ini merupakan satu undangan Allah kepada bangsa-bangsa. Supaya mereka mau melihat adanya pengharapan dan mereka boleh mengalami terobosan ilahi yang tidak terduga dan akan mengubahkan kehidupan. Nah, saudara sekalian, Natal mengingatkan Allah yang adalah terang. Dan manusia yang sudah menolak terang, hidup berjalan dalam kegelapan begitu lama dan merasa dirinya tahu, merasa dirinya bisa, merasa dirinya mampu. Tetapi sebetulnya hidup dalam kondisi yang memburuk di mata Allah. Saudara, munculnya berbagai masalah, problema di dunia, bencana alam, sakit penyakit. Dan yang paling penakutkan adalah belakangan yang saya gumuli, gangguan kesehatan mental yang sekarang sudah mendunia. Itu berkenaan dengan kerusakan bukan cuma masalah fisik, tapi masalah di otak. Otak juga bagian fisik. Ketika otak manusia mengalami kerusakan karena dosa, bukan karena perbuatan, karena natur manusia kita udah makin rusak. Dan itu akan mempengaruhi otak ini, fungsi sistem alam semesta manusia. Kehidupan yang semakin tidak tahu bagaimana berelasi dengan orang, bersosialitas, berkontribusi, punya belas kasihan, itu semakin terkikis habis. Manusia akan kehilangan kasih. Manusia makin terbelenggu di bawah kuasa dosa yang gelap dan menggelapkan hidup manusia. Tuhan terus bekerja. Tuhan terus mengundang, ada terang besar akan datang di Yesaya. Terang yang sudah ada sejak awal akan datang. Dan pada Yohanes pasal yang ke-1. Ya,
Di situ mengutip satu bagian-bagian daripada terang yang sudah ada sejak awal. Yang dijanjikan akan datang itu benar-benar sekarang sudah datang. Yohanes pasal 1 mengatakan, di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau kita baca dari Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu Yesus Kristus, Logos. Oleh dia segala sesuatu dijadikan. Tanpa dia gak ada satupun yang ada di dunia ini terjadi. Dan dia adalah di dalam dia, di dalam Kristus, di dalam Logos itu ada hidup. Dan hidup itu terang manusia. Ketika manusia berdosa, terang ini padam. Saudara, gelapnya itu di sini, gelapnya itu di sini, saudara sekalian. Kalau orang gelap di sini sama di sini, hidupnya nggak mungkin benar. Kelihatannya benar lulus, bisa jadi berhasil menemukan penemuan sukses, tapi masalahnya tidak selesai. Itu sebabnya muncul semakin banyak problema. Ilmu pengetahuan makin berkembang, penyakitnya makin aneh-aneh, ya kan? Edukasi makin berkembang, terapi-terapi, konseling-konseling makin berkembang, tapi penyakitnya juga makin menggila, saudara sekalian. Munculnya yang aneh-aneh. Yang schizofren, yang bipolar, yang NPD, yang apadi, segala macam disorder. Sudah itu menunjukkan manusia hidup dalam kegelapan. Dan Allah peduli. Allah tetap konsisten. Sebagai terang yang dari awalnya sudah ada. Allah yang maha hadir itu adalah sebagai terang di dalam dirinya. Yang merupakan kebenaran, kehidupan. Dia hadir memberikan janji dan menggenapi janjinya di dalam sejarah yang berjalan dalam kegelapan. Sudah, kalau saya tadi pagi berbagi mempersiapkan merenungkan lagi Kejadian pasal 1 itu bumi belum terbentuk ya. Semuanya diliputin air, semuanya gelap. Tetapi roh Allah melayang-layang di atasnya. Di dalam kegelapan pun Allah tetap bertahta. Dan Allah menciptakan sesuatu menerobos kegelapan itu untuk memberikan pengharapan. Yang bukan cuma sekedar cerita. Sekedar satu deklarasi yang bagus. Tetapi satu realita bagi kehidupan manusia. Untuk membuat manusia punya pengharapan nyala lagi di kepala dan di hatinya. Sehingga mereka bisa mempunyai terang. Orang mempunyai terang hidup di dalam dirinya. Dia akan bercahaya di tengah kegelapan. Menghadapi hidup yang susah. Penyakit, kesulitan, masalah ekonomi. Punya terang. Membawa hikmat. Terang ini saudara, kalau terang saudara tahu gimana jalan keluar. Gimana kelok-keloknya pun saudara bisa lihat karena terang. Ada gambaran hikmat, ada gambaran petunjuk, ada gambaran kehadiran, ada gambaran pendampingan. It's wonderful, begitu banyak dan kaya makna terang hadir di dalam dunia. Dalam kehidupan orang percaya, dan itu dibawa oleh Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Terang ini adalah lambang kehadiran Allah yang membawa kebenaran dan kehidupan. Ya, dan dia adalah terang. Di dalam diri Allah dikatakan tidak ada bayang-bayang kegelapan. Kalau Ibrani mengatakan tidak ada bayang-bayang perubahan. Tidak ada bayang-bayang kegelapan. Purely light. Betul-betul kebenaran. Betul-betul kesempurnaan, keindahan. Ya, hikmat yang sempurna. So Natal itu mengingatkan kita apa? Allah menggenapi janjinya bagi keselamatan manusia. Di mana kegelapan tidak lagi berkuasa. Kita gak usah takut kegelapan. Kuasa kegelapan sudah dikalahkan oleh Yesus yang datang sebagai terang yang menerobos sampai ke kerajaan maut. Orang yang benar-benar mengenali Yesus Kristus dan memiliki Yesus Kristus di dalam hatinya. Boleh menghadapi satu situasi yang sangat buruk sekalipun. Saudara ingat cerita Catherine, apa itu namanya, itu susah sekali ya. Seorang bishop yang memiliki depresi berat, memiliki bipolar. Tetapi dia bisa menjadi bishop, dia bisa menjadi seorang istri, seorang ibu, melayani di jemaat. Penyakitnya tidak sembuh. Itu penyakit gangguan di otak. Kalau sakit ke dokter, ke rumah sakit jiwa. Kalau sembuh melayani lagi di gereja, berkhotbah lagi. Dan gereja menerima dia karena dia bukan orang tanda petik bermasalah. Orang yang seperti orang sakit kanker bisa kumat. Dan dia menulis satu buku. Darkness is my only companion. Kenapa? Itu pengalaman orang hidup di dalam penyakit seperti dirinya. Dan di dalam buku yang kedua dia mengalahkan, ya kan, Jesus, ya kan, itu juru selamat dia. Dua buku itu powerful sekali. Seorang yang hidup dan berjalan dalam kegelapan. Bahkan orang yang seperti itu, ketika percaya dan menerima Yesus, dan itu ternyata mukjizat yang ajaib bagi saya. Orang dalam keadaan begitu percaya kepada Tuhan, itu the blessing, itu the grace yang mysteriously amazing banget. Yang bisa kita harapkan. Siapa saja, sehancur apapun hidup seseorang, selalu bisa melihat kembali terang dan hidupnya diubahkan keluar dari kegelapan hidupnya. Ya, Joseph Chen dari Youth with a Missionnya Singapore ya. Taiwan bukan Singapura ya. Dia hidup di dalam satu keluarga yang tidak terlalu beruntung.
Lalu dia sekolah itu Singapura betul. Sekolah itu dia mau ambil level O atau apa begitu ya. Gagal sekali. Wah dia kecewa. Ujian lagi, gagal lagi. Aduh dia udah putus asa, gue gak punya masa depan deh. Lalu udah begitu ada teman, tanda petik teman yang dibilang teman baik. Teman baiknya ngajarin dia aneka trik hidupnya gak bener. 18 tahun dia punya kebiasaan hidup yang sangat buruk. Dan dia bilang saya ini orang yang benar-benar sampah dan tidak berguna. Buat siapapun saya tidak ada gunanya. Tapi setelah 18 tahun dia ketemu lagi sama teman yang ngajarin dia hidup gak benar. Temennya udah ketemu Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Dan ngajarin dia hidup di dalam Tuhan. Dan dia percaya pada Tuhan Yesus. Terang itu mulai datang bersinar. Dia mulai belajar firman Tuhan, mulai hidupnya berubah. Dan dia udah gak punya siapa-siapa, gak ada orang yang mau nampung dia. Sudah pernah jadi orang yang hidupnya udah amburadul ya. Tahu amburadul? Do you know amburadul? Orang di sini banyak dari luar pulau. Gak karu-karuan, kacau balau gitu kan ya. Itu siapa yang mau nampung dia kerja ya. Siapa yang berani menampung dia misalnya membantu dia. Karena dia bisa bawa masalah gitu kan. Menipu lah, mencuri lah, memanipulasi. Gak ada yang berani. Dia bilang gak ada yang mau tampung saya. Tapi ada keluarga Kristen yang mau menerima dia, mendampingi dia. Mengajari dia bagaimana hidup. Sehingga dia mulai tahu bagaimana hidup berjalan di dalam terang. Saya pakai bahasa saya, khotbah saya. Dan sudah tahu karena pengalaman dia menemukan terang, dipimpin hidup di dalam terang. Bagaimana cara hidup yang biasa hidup dalam kegelapan, hidup di dalam terang. Saudara dia hidupnya berubah. Dia hidupnya menjadi berguna, menjadi berarti. Dan kemudian dia pun mulai dipercayakan untuk membimbing orang lain. Dan bahkan ada orang yang mempercayakan rumah tinggal dan anaknya. Karena mereka punya urusan lain, atau kalau nggak salah satu meninggal dunia dan kemudian rumah dan anaknya itu dipercayakan kepada Joseph yang menjadi dulu dia ditampung sama orang, sekarang dia menampung orang. Dia bilang dulu saya sampah yang tidak berguna, tapi sekarang saya ada seorang pemimpin dari gerakan anak muda, misi untuk anak muda. Isn't that wonderful saudara sekalian? Ajaib ya, orang yang hidupnya sudah diterangin oleh terang Kristus yang datang ke dalam dunia. Itu bukan cerita. Ya bagi orang yang gak percaya Tuhan, orang yang mungkin merasa beranggapan agnostik atau mungkin dirinya ateis whatever tapi mau ke gereja, I appreciate your choice. Saya punya banyak teman yang begitu juga, daripada apa di gereja orangnya baik-baik lah, gak apa-apa lah ke gereja. Tapi saya gak percaya benar-benar. Saudara hari ini gumulkan tahun 2025, itu bukan sekedar agama kekristenan itu. Terang datang ke dalam dunia untuk bercahaya di tengah kegelapan. Kalau terang itu sudah ada sejak awal, maka Natal adalah satu undangan Allah bagi setiap manusia untuk kembali kepada terang yang semula ada. Tetapi sudah kita tinggalkan, sudah kita belakangin. Terang itu sudah datang dan mau bercahaya. Menerangi setiap sudut lorong-lorong kehidupan Anda. Saudara, undangan ilahi bagi kita sangat berarti pada hari Natal ini. Kalau Yesaya satu deklarasi terang sekaligus undangan untuk manusia melihat terang besar yang disediakan Allah bagi bangsa-bangsa. Maka Yohanes pasal ke-1 itu menceritakan tentang undangan Allah supaya manusia menerima terang itu secara pribadi. Karena di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12, tetapi barang siapa yang percaya dan menerima dia, itu terang yang datang untuk bercahaya di tengah kegelapan itu. Di mana kegelapan tidak berkuasa atas siapa yang percaya dan menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah saudara, kuasa untuk menjadi anak Allah itu powerful banget. Seperti saya bilang tadi, saudara boleh hidup menghadapi apa saja. Saya bukan orang yang sudah mengalami semua hal yang buruk, tapi saya cukup menghalangi beberapa hal yang seakan-akan berjalan dalam kegelapan itu pernah. Saudara, apa yang menjadi terang kecil yang memandu? Seperti dalam kegelapan ada terang kecil memandu. Itulah saya punya terang hidup, ya. Kemarin saya ini kan belakangan memulai satu komunitas lansia ya, jadi senior club. Lalu ngomong-ngomong ada orang yang kemarin baru wawancara untuk siapa yang akan menjadi relawan. Ngobrol. Dia itu tetangga saya dulu Situ Indah. 30 tahun yang lalu loh. Oke. Dia bilang, oh ibu tuh siapa? Kan saya tahu nama dia karena dia melamar toh. Saya tanya, saya Ibu Lili. Lili siapa? Lili Evan. Oh Lili Evelyn ya katanya yang dulu di Situ Indah ya. Gue sampai kaget tau gak. Dia bilang, waduh mama saya sering cerita tentang ibu katanya bla 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 ngomong. Ibu gak berubah. Gue bilang masa sih 30 tahun kagak berubah. Bari senangnya. Dan aku berpikir semua manusia pasti berubah. Tetapi saudara percaya ya, setiap orang yang sungguh-sungguh hidup dipimpin terang, somehow somewhere ada sesuatu yang membuat hidup Anda berbeda. Kita gak sempurna loh. Saudara ingat saya sampai gemeter berapa kali ketemu orang 30 tahun lalu ketemu. Aduh untung lagi itu saya kalau ketemu mamanya tuh selalu senyum ya.
Saya ini kalau 30 tahun yang lalu terberut tuh, Ibu Lili, bahulah inget si Ibu Lili judes pisan. Aduh, saya bilang untung dia inget. Saya pernah ketemu orang, ya, yang dulunya tetangga sebelahan saya. Dia bilang, oh kamu mau jadian sama anaknya Bu Lili Everinda? Pastilah gak apa-apa, bagus katanya. Kenapa? Saya kenal Bu Lili lagi kelas 6 SD katanya. Saya tawarin soal ujian, diketok-ketok. Li, gue punya soal ujian, mau gak? Aduh, gue bilang gue mah kadang nyontek ya. Kamsia deh, gue bilang puji Tuhan walaupun seji ada orang terima dong. Untung gue gak terima. Kalau gak dia inget tuh. Itu lagi saya SD loh, kelas 6 mau lulus, dia masih ingat sampai sekarang. Oh, orang ini cukup dikenal di Bandung karena punya sesuatu yang gede di Bandung. Aduh Tuhan, hidup ini ya bener-bener loh kalau kita dipimpin terang. Saudara, dalam segala keadaan terang itu akan menjadi kesaksian bagi hidup kita. So, hitung ya, kita punya perkataan, kita punya sikap, benar-benar ingat. Di mana aja, di stasiun kereta, di mana, di kafe, di bus, di pesawat, ingat ada orang yang mungkin lihat kita dari jauh. Si Eta gitu ya, sok di gereja. Singer apalagi kayak Erik tuh ya, jangan aku nakutin kamu. Wah chef, wah itu Erik pernah nyanyi, terkenal tuh. Ya kan, wah terang ini mesti dijaga, betul gak? Karena siapapun bisa lihat kita, terang itu dimanapun berada kelihatan. Jadi terang itu sudah datang memberikan janji pengharapan dan tantangan kepada kita. Natal, Allah mengundang manusia keluar dari kegelapan dan menjadi respon iman untuk bercahaya di tengah kegelapan. Amin Bapak Ibu. Ya, so this is a very good news buat setiap kita. Ya, so selanjutnya bagaimana? Undangan ilahi bagi kita. Kalau terang itu sudah datang. Bagi yang belum punya terang. Cuman baru tahu, baru dengar tentang Christmas, senang ke gereja, senang punya teman orang Kristen. Kadang-kadang ada orang yang punya jaringan bisnis tertentu di gereja teh, loba babaturan benang hiji benang saklup, ya. Saudara, gak apa-apa silakan asal tahu koridornya. Tapi yang paling penting jangan kehilangan hadiah paling penting. Bisnis utama paling penting bisnis kerajaan Allah. Terimalah sang terang itu. Akhiri keputusasaan hidup Anda. Akhiri sok keminter jalan di dalam terang padahal kita jalan di dalam kegelapan. Izinkan terangnya menjadi penuntun hidup kita. Memberikan arah, menjadikan kompas moral dan rohani yang membuat hidup kita berharga, berarti tanpa kita sadari di setiap jeda dan tikungan kehidupan kita. Waktu kita senang, waktu kita susah, waktu kita berhasil jaya, waktu kita diizinkan mengalami kegagalan, kehilangan seperti Ayub kehilangan segalanya. Waktu kita dianggap jadi orang gagal karena ini dan itu. Apakah orang melihat kita punya terang, kita punya harapan. Atau kita memilih jalan dalam kegelapan dengan cara-cara yang mempermalukan bahwa kita ini orang yang punya terang. Saudara sekalian, kalau kita menjadi orang yang sudah mendengar berita Natal, berjalanlah bersamanya. Jangan lagi berjalan dalam kegelapan. Banyak orang sudah punya terang, tapi terangnya ditutupi, digantang, disembunyikan di salah satu sudut ruang kehidupan. Gak ada orang yang tahu bahwa dia punya terang, punya Kristus. Karena takut, malu kata orang. Gak usah malu. Saya ngajar akuatik itu sekarang komunitas saya tuh punya ada 18 orang ternyata kemarin pada daftar. Aduh saya tuh benar-benar ise gitu ya. Ibu Lili Jumat depan ibu akuatik enggak? Aduh Bu Jumat depan saya pelayanan, saya ada Natalan. Oh iya, saya mau ada sedikit kasih kenang-kenangan dari teman-teman. Gak usah saya bilang, saya gak pernah ngajar mau ada apa-apa. Janganlah saya bilang kamu orang mau datang bayar karsisnya, udah puji Tuhan saya bilang ya. Bu tolong terima sedikit aja. Terus dia kasih, saya minta namanya 18 orang ternyata. Si A, si B. Dan mereka tahu saya orang Kristen. Belakang mereka tahu saya ini, dia panggil semu itu apa. Ikut-ikutan panggil semu. Bilang kenapa kamu panggil saya semu? Ya gak tahu orang-orang manggil semu. Semu itu apa Bu? Semu itu ustazah. Ustazah katanya. Rewas langsung. Tapi saya udah ngomong gitu jadi saya kudu kudu lebih hati-hati. Kenapa? Mereka melihat dari ujung rambut saya sampai ujung kaki saya. Sampai pantat, sampai depan dilihatin sama dia. Bagaimana nih gayanya ustazah ini. Saudara menjadi terang, berjalan bersamanya, jangan lagi berjalan dalam kegelapan. Itu tantangan respon kita, menerima, menghargai dan biarlah terang itu bercahaya dalam hidup kita. Saudara saya suka sekali memakai kisah hidup Judith Halim, Joshua Ong dan anaknya Joel. Mereka orang-orang yang di dalam perjalanan hidup, saya nggak cerita panjang ya, mengalami hidup dalam kegelapan. Judith hidup dalam kegelapan karena waktu muda susah. Dan dia sedang dalam membangun masa depan mau kuliah di Pinang orang Singapura yang katanya cukup berada dan akan membuat hidupnya bahagia dan tidak kekurangan. Tapi setelah tanda petik dinikahi, nggak tahu resmi nggak ya, 1 tahun punya anak-anaknya jantungnya bocor, ditinggal dia cari perempuan lain. Dan Judith hampir bunuh diri. Dan pada waktu itu ada orang yang tadinya menawarkan asuransi, agen asuransi ya,
Tawarin, tapi jangan cuma asuransi tawarin. Dia nggak bisa bayar asuransi, dia ajak ke gereja KKR. Ya udah, kamu nggak beli asuransi, yuk ke gereja aja, di gereja saya ada KKR. Nggak tahu apa gereja, katanya saya mana ada duit, katanya pergi beli bayar taksi. Aduh, kita jemput. Agen asuransi ini menjemput dia. Dan di situ dia menerima Tuhan Yesus. Sejak itu dia tidak lagi pikir bunuh diri, dia berjuang untuk menghidupi anaknya. Dan menjadi seorang Judith Halim yang dari orang kerja kasar, karena dia nggak bisa bahasa Inggris, ya, di Singapura dibelantakin gitu, telantarkan begitu. Dia belajar dari satpam, dia tidur setiap hari cuma 2 jam, karena kalau udah dia pulang dia ngurus anaknya yang punya kelainan jantung ini, ya, urusannya repot. Lalu dia kerja yang lain-lain, pokoknya asal bisa hidup, anaknya juga bisa survive. Sampai dia bisa naik pangkatnya tuh di kepala satpam, jadi tenaga orang kepercayaan, masuk ke jajaran manajer, sampai jadi si manajer loh saudara sekalian. Kan dia mau belajar. Orang aduh susah ini nggak bisa. Kalau mau belajar, orang punya terang itu ada pengharapan. Apa aja bisa belajar, sampai umur berapa juga bisa belajar. Karena terang itu menuntun kita. Amin Bapak Ibu. Dan Judith menjadi seorang yang punya posisi yang baik, punya kecukupan hidup. Lalu ketemu dengan Jason Ong yang adalah seorang yang melayani Tuhan, tetapi dia punya penyakit kanker otak. Yang kalau saudara ketemu bagian kepalanya sebelah sini itu bolong, cengklong gitu ya. Dan dia setiap waktu itu bisa mati karena kanker otaknya itu tidak pulih 100%. Dan mereka hidup sebagai suami istri, membesarkan anak Joel yang di ultimatum hanya tidak lewat umur 6 bulan. Tapi sekarang umurnya 31 tahun. Walaupun bukan sempurna, tetapi dia mata Allah, dia anak yang sempurna. Dan punya bisnis yang dibangun oleh suami istri ini, restoran yang mempekerjakan orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Saudara, ini orang dipimpin terang, hidupnya dalam kegelapan. Tapi di mana ada terang, menerima terang, diberi arah oleh terang, berjalan bersama dengan sang terang di dalam hidupnya. Bukan hidup yang enak loh, hidup yang susah, hidup yang tetap bekerja keras, hidup yang tetap berperang dengan penyakit. Tetapi hidupnya penuh dengan terang keselamatan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kan dia peduli dengan orang-orang miskin di mana aja. Nah, kalau terang sudah datang bisa mengubah hidup. Ada yang rusak jadi benar, ada yang susah jadi berhasil gitu melewati hidupnya. Kenapa masih banyak orang yang susah? Di sini banyak juga orang yang susah kan? Banyak orang yang masih menerima bantuan diakonnya. Yang besok mau makan apa nggak tahu. Yang lain mau sampai tahun depan 10 tahun makan apapun nggak ada habisnya. Ada yang besok mau makan apa aja. Mungkin duitnya tinggal 5.000, 10.000. Kenapa masih ada yang begitu saudara sekalian? Saudara, firman Tuhan memberikan perkataan di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Terang sudah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kemungkinan pertama, karena kita sudah tahu terang, tapi mungkin belum sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh terang. Ya, terang itu tidak pernah kalah, tetapi terang bisa ditolak. Kita mungkin sudah tahu Yesus, tapi kita belum sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup kita, lalu hidup dipimpin terang. Mau hidup di dalam terang dengan benar, kerja dengan halal. Capek, kalau capek minta kekuatan dari Tuhan. Kalau badan lemah minta dikasih kekuatan dari Tuhan. Bukan, aduh saya lemah sakit tolongin saya ya. Saudara sekalian berjuang, karena apa? Terang itu adalah punya kekuatan tersendiri. Orang yang dipimpin oleh terang tidak pernah kalah oleh kegelapan. Yang bekerja lewat masalah ekonomi, masalah fisik, masalah rumah tangga, masalah kebiasaan buruk, masalah pekerjaan. Saudara, tidak mudah. Apa yang membuat Anda nyaman hidup dalam kegelapan? Anda punya luka, Anda punya trauma, Anda punya kebiasaan lama, sehingga Anda takut menyerahkan kontrol hidup Anda yang sudah terbiasa nyaman dengan cara kehidupan di dalam dunia, dengan cara hidup kita sendiri, untuk menyerahkan supaya dipimpin oleh Tuhan. Selama kita berjuang dengan kekuatan sendiri, saudaraku, kita capek. Tidur pun, meskipun tidur 10 jam, gak pernah merasa kita ini sepertinya udah dicas. Kita kerja banyak, uang habis lagi. Saudara sekalian, apakah Anda takut melepaskan kegelapan daripada berharap kepada terang yang adalah Tuhan kita? So, jikalau terang sudah datang, Yesaya melihat terang yang akan datang. Yohanes menyaksikan terang yang sudah datang. Dan hari ini Allah bertanya, maukah engkau datang kepada terang? Maukah engkau berjalan di dalam terangku? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa dan bersyukur bahwa pada hari ini Engkau memberikan berita sekali lagi yang begitu penting. Engkau adalah terang. Di dalam dirimu ada terang yang menjadi harapan hidup kami.
memberikan petunjuk, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan keberanian, memberikan kerendahan hati untuk membuka diri karena tidak ada sesuatu pun yang bisa kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Tuhan bantulah kami yang penuh dengan ketidaksempurnaan ini. Untuk dengan rendah hati, dengan sukarela membuka diri lebar-lebar. Mengizinkan Engkau menerangi seluruh relung-relung hati kami. Sehingga semua ketidakteraturan, kegelapan, ketidakberdayaan, kesombongan, kesalahan boleh diterangi dan diluruskan, dipimpin, diarahkan ke tujuan yang sesuai dengan rencana Allah yang mulia dan membawa perubahan ajaib bagi setiap hidup kami. Meteraikan firman-Mu, bagian yang tidak sempurna Tuhan sempurnakan. Dan apa yang bukan keluar daripada pikiran-Mu, lalukan itu seiring dengan angin yang berlalu sehingga tidak ada satupun yang tercatat di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.